Jadi untuk aplikasi terkait gugus tugas Polri, nanti setelah login, nanti halaman yang akan tampil kurang lebih seperti ini, seperti yang ada di depan. Untuk form penginputan itu nanti melihatnya pada form section form pengajuan. Jika operatornya Polda nanti akan keluar program 2. Namun jika Polsek nanti keluarnya program 1 sesuai dengan program masing-masing. Kemudian nanti di program ini seperti yang tadi kami sampaikan di buku manual aplikasi, yaitu nanti akan memilih karena ini saya sebagai Polda, sehingga saya harus menentukan Polresnya mana yang akan ditentukan. Kemudian Polseknya selanjutnya lanjutkan. Namun jika yang login sebagai Polsek, nanti data Polda asal, Polres asal, dan Polsek asal ini akan otomatis terisi sesuai dengan data SIP. Mohon izin kami gunakan saat ini demonya menggunakan aplikasi Polda Jambi. Nah, nanti akan ada notifikasi seperti ini. Apakah sudah yakin? Jika iya, selanjutnya akan mengisikan data kelompok tani. Nah, pada data kelompok tani ini nanti dipilih kelompok tani, kemudian dimasukkan nama kelompoknya, misalnya tani unggul. Nah, kemudian NIK-nya misalnya dimasukkan, kemudian namanya Andi misalnya. Selanjutnya tanggal tempat lahirnya Jambi. Ini sebagai contoh saja. Selanjutnya alamat tinggal, nomor teleponnya, jabatannya dia sebagai ketua, kemudian sifat datanya. Ketika sudah diisi sifat datanya nanti akan otomatis masuk di sini. Jika datanya ternyata ada yang salah, tinggal cukup diklik tombol edit. Nanti datanya otomatis sudah simpan. Namun jika datanya salah, cukup dihapus. Nah, data ini wajib diinputkan data petaninya, ketuanya saja, atau data anggotanya harus diisikan semuanya. Baru selanjutnya bisa ke proses saja itu lanjutkan isi data lahan. Pada saat memasukkan kondisi data lahan, nanti sistem akan menghitung secara total luas lahan yang diinputkan. Kalau sekarang masih nol karena belum ada luas lahan yang diinputkan. Nah, nanti kita masukkan misalnya informasi yang pertama untuk lahan yang akan kita masukkan adalah kategori lahannya misalnya lahan baru, kemudian kita lahan baru sawah, kita gunakan sebagai tanaman pangan. Nanti otomatis akan disesuaikan metode tanamnya sesuai dengan tanaman pangan. Misalnya kita gunakan hidroponik, misalnya kita menanam bawang merah misalnya. Kemudian di sini media tanamnya, kepemilikan lahannya, nanti data ini diinput sama seperti proses penginputan pada Google Form. Misalnya jika bersertifikat nanti akan keluar data sertifikatnya apa saja, misalnya dia punya letter C misalnya, nomor sertifikatnya 123 123. Nah, kemudian untuk data lahannya, alamatnya di mana, misalnya Jambi, misalnya. Kemudian luas lahannya misalnya 800 meter misalnya, profesinya Jambi, kemudian kota kabupaten misalnya Jambi, kecamatan. Untuk data desa ini kami sudah memasukkan seluruh datanya, kemudian desa di Jambi. Nah, nanti akan otomatis keluar di sini. Nah, untuk datanya ini bisa digeser saja. Misalnya, posisi lahannya itu dia berada di dekat pemakaman keluarga di sini misalnya. Nah, bisa kita suruh, kita bisa geser. Nah, ketika kita menggeser-geser ini otomatis latitude dan longitudenya otomatis akan terbentuk. Kemudian identifikasi lahannya, ada akses dekat sumber air misalnya, pilih jenisnya, gambut, tingkat kesuburan tanah, sumber airnya, misalnya air tanah.
jika tidak ini penginputan ini tidak wajib diisi, yang rencana tuai benihnya kapan, estimasi panennya kapan nanti dimasukkan, kemudian iklimnya, kira-kira suhu rata-rata di sana berapa. Namun jika tidak ada, tidak diisi juga tidak apa-apa. Kemudian data Sarpas yang sudah dimiliki, misalnya sudah memiliki asuntan, terus kemudian dokumentasi lahan ini dimasukkan filenya, diklik, ini wajib diisi. Nomor data lahan, kurang lebih seperti itu. Nanti setelah proses penginputan data lahan sudah, nanti operator bisa melihat laporan di sini. Nah, laporan ini kita sudah mengambil datanya dari data Google Form yang sudah diinputkan sebelumnya. Nah, nanti mungkin bisa dilengkapi data-data yang ada di sini sesuai dengan data yang ada dengan cara mengedit data seperti itu. Nah, nanti data lahan yang sudah terinput setelah inputnya, nanti operator maupun verifikator bisa melihat area lahannya yang sudah diinputkan dengan cara menekan tombol area lahan. Nanti di sini akan keluar peta. Nah, nanti akan yang tadi kita ikut adalah jenjang radio seperti ini. Seperti ini. Jadi nanti semua data yang diinputkan oleh operator nanti akan ada, mulai dari Sabang sampai Merauke semuanya nanti ada datanya seperti itu. Untuk buku panduan nanti di aplikasi kita sudah sediakan di media edukasi. Di situ ada materi pelatihan, buku panduan penggunaan aplikasi ada di sini, termasuk kamus istilah pertanian nanti ada juga di sini seperti itu. Ini dibuat PDF. Yang guru manual ini juga di stop situ. Enggak, PDF-nya. Oh, enggak. Nah, sebagai contoh seperti ini. Nah, ini yang PDF apa-apa itu. Screen PDF. Stop satu.